Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, yang terhormat dosen mata kuliah Fisiologi Mikroba dan teman-teman yang saya cintai. Nah, teman-teman, pernah nggak sih terpikir gimana jadinya kalau tanaman itu bisa memupuk dirinya sendiri secara alami tanpa bantuan pupuk kimia ataupun tanpa bantuan manusia? Nah, ternyata alam itu udah punya solusinya buat hal ini. Hari ini kami dari kelompok 1 akan membedah artikel ilmiah menarik dengan tema interaksi simbiotik antara Rhizobium dan Leguminosa, mekanisme dan dampak pada produktivitas pertanian. Di sini kita akan melihat bagaimana bakteri kecil bernama Rhizobium bekerja sama dengan tanaman kacang-kacangan untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih subur dan maju. Sebelum kita ke mekanismenya yang seru, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Amat Al-Madani dengan akhiran NIM 01, dan rekan saya Fina Nahdia Fitri dengan akhiran NIM 23, dan Ania Fatih dengan akhiran NIM 43. Baik, kita masuk. Iyalah. Ayo. Baik, kita masuk ke latar belakang. Kenapa sih topik ini penting banget? Jadi, tanaman itu butuh zat bernama nitrogen. Nitrogen ini gunanya agar tanaman itu bisa tumbuh. Masalahnya, meskipun di udara itu nitrogennya melimpah, tapi tanaman itu nggak bisa ngambil gitu aja. Nah, disinilah peran dari bakteri Rhizobium. Mereka itu adalah bakteri tanah yang punya kemampuan ajaib untuk menangkap nitrogen dari udara ketika mereka bertemu dengan tanaman leguminosa. Nah, tanaman nanti akan memberikan rumah dan makanan bagi si bakteri ini, sehingga interaksi ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, setelah tanaman memberikan rumah dan juga makanan untuk si bakteri ini itu akan memberikan rasa terima kasih berupa nitrogen yang tadi agar tanaman bisa tumbuh dan memproduksi makanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, salah guys. Baik, pembahasan pertama adalah konsep dasar simbiosis Rhizobium dan Leguminosa. Rhizobium merupakan bakteri tanah yang membentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan tanaman legum melalui pembentukan nodul akar atau bintil akar. Dalam hubungan ini, tanaman itu menyediakan sumber karbon bagi bakteri, sedangkan Rhizobium menyediakan nitrogen hasil fiksasi yang dapat dimanfaatkan oleh pertumbuhan tanaman. Simbiosis ini menjadi salah satu sumber nitrogen alami yang penting dalam pertanian berkelanjutan menurut Zhang dan kawan-kawan di tahun 2024. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang kedua adalah mekanisme komunikasi molekuler dan pembentukan nodul. Proses simbiosis antara Rhizobium dan tanaman legum itu diawali oleh komunikasi molekuler antara keduanya. Akar tanaman akan menghasilkan senyawa flavonoid ke daerah rhizosfer yang berfungsi sebagai sinyal bagi bakteri Rhizobium. Sinyal ini kemudian Rhizobium akan merespon dengan menghasilkan senyawa non-factor yang memicu pembentukan benang infeksi atau infection rate sebagai jalur masuknya bakteri ke dalam akar. Kemudian selanjutnya bakteri Rhizobium akan menginfeksi jaringan akar dan merangsang pembentukan nodul atau bintil akar sebagai tempat simbiosis dan fiksasi nitrogen. Selanjutnya yang ketiga
bahannya tersebut kemudian dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan pembentukan protein. Namun keberhasilan simbiosis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecocokan strain Rhizobium dan tanaman inang serta faktor lingkungan seperti suhu tanah, salinitas, pH tanah, suhu, salinitas, dan ketersediaan unsur hara. Jika kondisi lingkungan tidak mendukung, maka proses pembentukan nodul dan fiksasi nitrogen dapat menurun. Selanjutnya yang keempat, pengaruh Rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman legum. Berdasarkan berbagai penelitian, penggunaan Rhizobium terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan tanaman legum. Inokulasi Rhizobium dapat meningkatkan jumlah nodul sehingga kemampuan tanaman dalam memperoleh nitrogen menjadi lebih baik. Akibatnya pertumbuhan vegetatif seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan biomasanya juga meningkat. Selain itu, penelitian pada kedelai dan kacang tanah menunjukkan bahwa Rhizobium juga dapat meningkatkan hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa Rhizobium memiliki potensi besar sebagai pupuk hayati untuk produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, ini Fatin. Yang kelima, sinergi Rhizobium dan Mycorrhiza. Kombinasi Rhizobium dan Mycorrhiza menunjukkan efek yang lebih baik dibandingkan penggunaan tunggal. Interaksi kedua mikroorganisme ini meningkatkan penyerapan unsur hara, luas daun, dan pertumbuhan vegetatif, serta produktivitas tanaman kedelai. Sinergi tersebut mendukung efisiensi fiksasi nitrogen dan kesehatan tanaman secara keseluruhan. Yang keenam, dampak terhadap produktivitas pertanian dan pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan Rhizobium mampu meningkatkan hasil panen, mengurangi kebutuhan pupuk nitrogen sintetis, dan memperbaiki kesuburan tanah. Oleh karena itu, penggunaan inokulan Rhizobium menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari materi kelompok kami hari ini, interaksi antara Rhizobium dan tanaman legum itu bukan sekedar fenomena yang biasa, melainkan solusi nyata bagi dunia pertanian. Simbiosis ini terbukti meningkatkan ketersediaan nitrogen, menyuburkan tanaman, dan yang paling penting mengurangi ketergantungan kita pada pupuk kimia. Dengan memanfaatkan Rhizobium sebagai pupuk hayati, kita bisa menciptakan sistem pertanian yang